Saudaraku kekasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita semakin berseru, marilah kita semakin bersujud. Percayalah, semakin menjelang hari-hari terakhir, bahwa roh si jahat itu yang paling jahat sudah bangkit. Sudah sangat bangkit roh si jahat itu, saudara-saudari. Jangan sepele lagi. Apa yang terjadi kalau kita lihat saat ini? Apa yang terjadi? Roh yang paling jahat sudah bangkit. Penting kita pahami, kita sadari. Untuk melemahkan iman manusia, memisahkan kita dari jalan kebenaran Allah. Jadi mari kita belajar berdoa kepada Tuhan dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Allah. Di dalam keibadahan gereja, ibadah raya, ibadah malam, terutama percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Bila penting bangkitkan, minta. Bangkitlah Roh Kudus yang ada di tubuhku, berdoa kepada Bapakku dalam surga, dan ajarilah aku. Gitu langsung, saudara-saudari. Percayalah, supaya kita sanggup menghadapi gelora dunia ini. Tipu daya iblis ini ngeri. Bujuk rayanya ngeri. Mau lembut bisa mereka, mau kasar bisa mereka. Bagaimana kita punya cara meneliti itu di dalam saat kita datang beribadah kepada Tuhan, di saat kita datang mendengar firman kebenaran Allah, bahkan hamba pelayan daripada Allah di saat menjabarkan. Bagaimana kita meneliti itu? Maka firman Tuhan berkata, berdoalah dengan naungan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang nanti mengajari kita apakah dalam keibadahan itu benar di hadapan daripada Allah atau tipu daya iblis. Salah satu contoh terbukti, saudara-saudaraku, kita pahami kemungkinan di pelayanan saudara-saudaraku dimanapun berada. Bahkan saya selalu ibadah sebuah gereja. Di dalam gereja itu saya lihat, di saat hamba pelayan daripada Allah menjabarkan firman kebenaran daripada Tuhan, ada yang ngantuk, ada yang bercerita-cerita, ada yang ketawa-ketawa. Ini penting penelitian sangat matang, supaya ibadah itu bagaimana benar-benar datang kepada Tuhan. Bagaimana ibadah itu menjadi layak di hadapan daripada Allah. Mari satukan hati. Percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Roh Kuduslah yang menuntut. Firman Tuhan nanti saya bacakan ada tertulis. Jadi tidak kata-katanya. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Sebab itu Tuhan Allah berkata, percayalah Roh Kudus. Apapun yang mengganggumu, hati-hati tipu dayanya, hati-hati tipu muslihatnya. Iblis bisa berbentuk apapun, mau kejam, mau lembut, mau apa. Ternyata coba kita lihat di gereja, kenapa sih banyak ngantuk? Bahkan lagi cerita di saat menjabarkan firman kebenaran Allah, hamba pelayan daripada Tuhan. Kenapa? Masuk golongan tipu daya iblis, manipulasi pemikiran kita supaya kita tidak mendengar firman kebenaran Allah. Ini penting kita pahami bersama. Ini penting harus kita matangi bersama. Bersama hamba pelayan daripada Allah. Maka Tuhan Allah Yesus Kristus berkata, di saat kita datang bersempuh menunduk diri kepada Tuhan, percayakan dahulu Roh Kudus yang ada di tubuhmu. Sebab Roh Kudus sudah menjadi milik manusia yang percaya kepada Yesus Kristus.
Hanya tinggal membangkitkan kita, saudara-saudari. Daging dan tubuh kita adalah bait suci daripada Tuhan. Bait suci daripada Tuhan bukan gereja. Bait suci daripada Tuhan adalah umat-umatnya. Supaya mengerti berjalan demi berjalan di jalan kebenaran. Supaya tidak tertipu tipu daya iblis. Ini penting kita pahami. Maka firman Tuhan berkata, berdoalah dengan naungan Roh Kudus. Naungan Roh Kudus di saat Nabi dahulu, Rasul dahulu, murid Tuhan dahulu, di zaman nenek moyang kita. Ini sudah ada. Sudah ada. Tetapi pada zaman nenek moyang kita dahulu tidak mengerti Roh Kudus itu apa. Tidak memahami. Sehingga terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran dosa. Sehingga terjadi bersifat kedagingan manusiawi yang dikatakan merupakan salah satu kepandaian dan kepintaran. Sehingga terjadi pelanggaran daripada Allah. Bahkan Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia berkata, berdoalah dengan Roh Kudus. Ini yang menyampaikan tentang peranan Roh Kudus, bukan murid daripada Yesus, tidak. Bukan nabi, bukan rasul. Yang menyampaikan ini adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri yang mengatakan itu kepada zaman dahulu muridnya, nabi-nabinya, rasulnya. Tuhan Yesus sendiri mengingatkan ini, saudara-saudari. Dia langsung, Allah itu berbicara langsung. Bahkan sampai sekarang pun, di mana kitab Perjanjian Baru juga dikatakan, Yesus juga mengingatkan. Saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, kita harus waspada menjelang hari-hari terakhir ini. Awas kita, saudara-saudariku. Mari kita pahami datang kepada Tuhan. Pergunakan waktu. Belajar demi belajar. Mari, apapun kesalahan, apapun kelalaian, manusia seseorang pun tidak ada yang sempurna. Manusia seseorang pun tidak luput segala dosa. Tergantung pribadi kita datang kepada Tuhan. Belajar dengan firman kebenaran Allah. Adanya kebersamaan, kepersahabatan, hubungan baik, hubungan silaturahmi antara hamba dan pelayan daripada Allah dengan naungan Roh Kudus yang dikatakan bersama ibadah di dalam gereja. Maka dikatakan pertemuan-pertemuan jemaat-jemaat Tuhan, domba daripada Allah bersama hamba pelayan daripada Tuhan. Di situ terjadi ada arus, gelombang bersama datang kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata, berdoalah dan ibadahlah dengan naungan Roh Kudus. Sebab Tuhan Allah Yesus, Dia tahu sejauh mana kekuatan umatku ini. Tuhan Yesus Kristus sendiri di dalam dunia, Dia sudah membangkitkan orang mati. Dia sudah menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh berjalan. Juga dicobai daripada iblis. Itu sudah Allah sendiri. Bahkan menciptakan setan iblis itu adalah Allah sendiri. Konon kita ini, saudara-saudari. Tetapi Yesus berkata, berdoalah dengan Roh Kudus. Dialah mengajarimu, Dialah menghikmatimu. Sehingga kita tahu datang menyembah Tuhan. Saudara-saudariku, dengan saya kita sama-sama tidak luput dari segala kekurangan. Saudara-saudariku, dengan saya tidak luput dari segala dosa. Bagaimana kita belajar bersama?
Sebab itu Yesus Kristus mengutus Roh Kudus-Nya diingatkan. Karena Dia tahu kekuatan kita menghadapi gelora dunia ini. Menghadapi tipu daya iblis di dunia ini. Sebenarnya saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, secara kejahatan itu terjadi. Ini kita manusia sebenarnya tidak sanggup menghadapi ini. Tidak sanggup, siapapun orangnya. Sebab itu Tuhan Allah Yesus Kristus, bahwa Dia melihat umat-umatnya benar-benar meminta pertolongan kepada Yesus Kristus, minta pengampunan kepada Yesus Kristus atas segala kelalaian kekurangan. Sehingga Tuhan Allah Yesus berkata, aku akan mengutus Rohku, yaitu Roh Kudus, menguatkan kamu. Sebab Tuhan Allah Yesus sudah kembali ke tahtanya. Saudara-saudariku dimanapun berada, seiman, sekasih, sepadan, dan yang percaya kepada Yesus Kristus, mari saudara-saudariku percaya kepada Yesus Kristus, supaya kita sanggup menghadapi tantangan ini. Menjelang hari terakhir, menjelang akhir zaman, firman Tuhan berkata, tantangan itu semakin penuh. Maka firman Tuhan berkata, begitu banyak terpanggil, sedikit terpilih. Maksud daripada tujuan perkataan ini, supaya kita kuat, jangan sampai kita tertinggal. Itu tujuannya. Kalau boleh terpilih, mari belajar demi belajar bersama-sama saudara-saudariku, jemaat Allah, domba Allah, hamba pelayan Tuhan. Mari sama-sama belajar dalam firman kebenaran Tuhan. Sebab ada firman, ada kitab di rumah. Kalau nggak ada kitab di rumah, buka di YouTube, di channel Anda. Mari perlahan-lahan, karena kekuatan kegelapan sudah menjadi saat ini. Lihat apa yang terjadi di gelora dunia. Bahkan yang mengenal Tuhan Yesus Kristus pun, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, apa yang terjadi di perilakunya. Jadi supaya kita memahami, sebab firman Tuhan berkata, barang siapa mengikuti jalan kebenaranku, aku harus siap dicemohi, dihina. Bahkan di dalam lingkungan kita pun saling mau menghina. Ini penting kita pahami. Saudara-saudariku di dalam Nabi Yesus Kristus, marilah kita bawa keibadahan itu datang kepada Tuhan. Berseru, berserah bersama datang kepada Tuhan. Mari kita belajar menghadapi tipu daya iblis. Selalu terjadinya di dalam kehidupan manusia, apalagi mengenal kebenaran daripada Allah. Terkadang kita lalai, kita tidak sadar tertipu daya iblis, sehingga bisa menimbulkan kemunafikan. Ini harus dipahami. Maka firman Tuhan berkata, berdoalah dengan nama Roh Kudus, kuatkanlah imanmu. Tujuan daripada itu kita tidak bisa tertipulasi kuasa kegelapan. Sekalipun mereka selalu menyerang, sebab Roh Allah selalu menolong kita. Tentu bagaimana kita punya cara percaya kepada Tuhan dengan nama Roh Kudus. Kalau tidak minta tolong kita kepada Tuhan, apa mungkin Tuhan mau menolong? Kan tidak mungkin. Sekalipun kita mengaku yang percaya kepada Yesus, di perilaku kita itu, di lidah bibir hati kita berkata kepada Tuhan, tolong aku Tuhan, ampuni segala dosaku. Aku sadar manusia tidak luput segala kekurangan dan kesalahan di hadapan-Mu. Firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak ada sempurna, seseorang pun kamu tidak luput dari segala dosa, tapi mendirilah, kata Tuhan. Itu yang penting kita pahami dalam keibadahan. Ini menjelang hari-hari terakhir, saudara-saudariku. Saudara dengan saya, kita sama-sama
diajari. Saudara, dengan sama saya, kuasa kegelapan selalu menyerang. Manipulasi bahwa setan adalah musuh daripada Allah. Setan adalah musuh daripada kita karena percaya kepada Yesus Kristus. Setan adalah mematikan, membunuh. Walaupun tipu dayanya, bujuk rayon kegelapannya, membujuk kita supaya lalai, namun dia tetap membunuh kita. Saudara-saudaraku seiman sekasih sepadan, bagaimana kita punya cara datang kepada Tuhan? Belajarlah firman kebenaran daripada Allah. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, ini sharing kita bersama. Mari berjalan demi berjalan, melakukan pelan-pelan. Tuhan tahu kok. Tuhan itu tahu. Sebab dia menolong kita, percaya Roh Kudus. Kita berseru, berserah, berdoa, minta bantuan kepada Tuhan. Setiap orang mulai belajar di jalan kebenaran Allah. Setiap orang yang belajar menegakkan kebenaran, kita adalah menjadi target daripada iblis. Orang yang mengenal kebenaran Tuhanlah menjadi target daripada iblis. Kalau kita tidak kuat datang kepada Tuhan, kalau kita tidak berdoa dan minta tolong kepada Tuhan, kita menjadi target. Percayalah. Tetapi kalau kita memohon menunduk diri kepada Tuhan, percaya dengan nama Roh Kudus, pasti Tuhan tolong kita. Karena apa? Udah minta tolong, udah menjerit, tolong aku Tuhan, kasihani aku. Aku tahu berdosa kok. Engkau yang tahu kekuatanku, penyertaanmu lah Bapak mengatakan. Gitu saudara-saudari. Mari belajar datang kepada Tuhan. Dengan adanya kekuatan Roh Kudus yang kita percaya menguatkan kita. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, mari kita baca firman Tuhan malam ini, supaya benar-benar kita memahami. Yang mengatakan berdoalah dengan nama Roh Kudus, Yesus sendiri, bukan murid, bukan rasul, bukan nabi. Langsung Yesus sendiri mengatakan sewaktu dia di dalam dunia ini. Biar kita pahami bersama. Saya buat ini tidak ada kepentingan pribadi. Bagaimana kepentingan bersama? Tolong di like, di share, jangan di subscribe. Yohanes 14 25 sampai 26. Yesus menjanjikan roh penghibur. Ini Yesus langsung. Roh penghibur itu apa? Roh Kudus. Kalau kita baca dari ayat 25, kita pahami bersama. Dikatakan sana, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Kata Yesus kepada muridnya. Pada masa itu, bahkan tertulis sampai sekarang, kitab tetap itu perkataan Tuhan dan tidak berubah. Ayat 26, supaya kita pahami bersama. Ini singkat, nggak parah banyak. Singkat tapi padat kita buat, supaya kita belajar bersama. Tetapi roh penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua telah kukatakan kepadamu. Roh Kuduslah yang mengajari kita melalui pesan daripada Bapa Surgawi. Kenapa Tuhan Yesus di dalam dunia mengatakan Bapakku? Karena dia menjelma seperti manusia. Pada masa itu, kenapa Tuhan Yesus mengatakan kita berdoa Bapa? Di saat dia kembali ke tahta kerajaan surga, menjadi Allah, sehingga kita supaya mengerti berdoa memanggil dia menjadi Bapa.
Itu tujuannya. Allah yang menjelma seperti manusia. Di awal firman pun dahulu sudah ada. Supaya kita umat mengerti berdoa kepada Tuhan, Bapa yang baik di dalam nama Yesus Kristus. Itu tujuan daripada Tuhan. Yesus di dalam bumi ini. Maka dia curahkan Roh Kudusnya sebagai pengganti dia di dunia ini, menguatkan kita menghadapi gelora dunia, menghadapi tipu daya iblis, penguasa-penguasa iblis. Jadi tidak salah paham menjabarkan firman kebenaran Allah. Sebab Yesus berkata di dalam firman-Nya, "Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku." Engkau mengatakan aku Tuhan. Ya benar, kata Tuhan. Di saat muridnya bertanya, saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, mari dimanapun menonton video ini, kita matangi firman ini. Firman ini siapa yang mendengar, mari kita cermati bersama. Mari melakukan bersama. Dimanapun saudara-saudariku yang berada. Sekalipun pergumulan datang, sekalipun pencobaan datang, maka Tuhan Allah Yesus Kristus berkata, berdoalah dengan kuasa Roh Kudus. Secara badani lahirnya tidak sanggup masuk kita semua ke jurang maut kematian sana dosa. Maka Tuhan Yesus berkata, sewaktu di bumi, bahwa Bapakku akan mengutus, katanya. Dia yang naik ke kerajaan surga. Dia di bumi menjelma seperti manusia yang menebus dosa manusia di dunia ini. Dia ajari umat-umat berdoa Bapa di dalam surga. Dia kembali ke tahtanya menjadi Allah, supaya kita umat-umat percaya kepada Yesus Kristus berdoa panggil Bapa di dalam surga. Jauhi kata-kata kau Tuhanku. Kalau bisa jauhi. Kalau kita katakan kau, emangnya dia siapa? Salah satu contoh, seseorang anak kita sendiri. Kita seorang bapak, seorang mama. Si anak itu berkata kepada kita kau. Marah nggak kita kepada anak itu? Kira-kira begitu perumpamaannya. Tentu kita ajari anak itu, siapamu aku nak? Bapak punya aku, iya pak. Jadi si anak itu tahu manggil bapak. Bahkan manggil mamanya. Begitulah kita saudara-saudariku. Menjabarkan firman kebenaran, percayakan hikmat daripada Allah. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita suci tidak boleh ditafsirkan. Melainkan berdoalah dengan Roh Kudus. Mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku, kata Tuhan. Firman ini hikmat, perumpamaan yang banyak. Karena firman ini ilham, keajaiban. Dimanapun saudara-saudariku, mari memperlaku yang baik. Apapun kesalahan, apapun dosa, manusia tidak ada yang gak berdosa. Manusia tidak ada sempurna. Kalau ada orang mengatakan manusia, saya sudah gak berdosa, itu manusia orang munafik, bagaikan orang Farisi. Bertanggung jawab saya bilang itu. Tetapi mari belajar menunduk diri kepada Tuhan. Tetaplah selalu rendah hati. Mari berdoa, percayakan Roh Kudus. Sudah Tuhan janjikan itu. Karena Tuhan tahu secara badani lahiriah kita nggak sanggup menghadapi gejolak dunia ini. Setan dunia nggak sanggup kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di dunia ini yang berjelma seperti manusia, udah dipenuhi hikmat Allah sendiri. Dia bangkitkan orang mati yang lumpuh dan berjalan. Bahkan lagi orang yang mengenal firman kebenaran Allah yang menyalibkan dia seperti orang Farisi. Kenapa? Karena nggak mengerti hikmat, nggak percaya Roh Kudus. Maka firman Tuhan mengajarkan menjelang kita hari-hari terakhir ini. Kita buat ini bersama, bagaimana kita memahami bersama.
Saudara-saudaraku, dengan saya sama kita belajar. Jangan kita malu mengatakan diri kepada Tuhan, berdoa, aku orang bodoh, Tuhan ajari. Lebih senang Tuhan mengatakan itu. Menjawabnya, aku bodoh Tuhan, ampuni aku, ajari aku. Lebih bagus berdoa begitu kepada Tuhan, sehingga belas kasihnya terjadi, sadar kita atas kekurangan kita kepada Dia. Maka berdoalah dengan nama Roh Kudus. Roh Kuduslah mengajari kita. Datang, mengerti, menyembah Tuhan. Maka dikatakan di sini ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalamku, kata Yesus. Sewaktu di dunia Tuhan Yesus, Dia mengatakan berdoa Bapa, supaya orang umat-umat mengerti berdoa kepada Tuhan, memanggil Bapa, karena Dia sudah mau berangkat ke tahtanya menjadi Allah. Supaya kita mengerti, diajari kuasa Roh Kudusnya menjadi memanggil Bapa dalam doa. Itu untuk menjelang hari-hari terakhir, seperti kita manusia-manusia menjelang akhir zaman ini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, kata Yesus. Dialah yang akan mengajarkan. Roh Kuduslah yang mengajarkan kita. Belajar firman kebenaran Allah di dalam rumah. Belajar berjalan pelan-pelan menjauhi kejahatan. Tidak bisa langsung spontan. Tetapi percayakan Roh Kudus selalu. Manusia tidak ada yang sempurna. Percayalah. Penyempurnakan kita, mengetahui kita sempurna dan kudus di hadapan daripada Allah. Nanti di kelak penghakiman yang terakhir, di finalnya. Tetapi Tuhan Allah berkata di dalam hidup, memberikan waktu berjalan-jalan kebenaran. Berdoalah kepadaku, kata Tuhan. Itu yang mengetahui kita nanti apakah kita menjadi penghuni neraka atau surga, hanya Tuhan yang tahu. Jadi kalau ada orang mengatakan saya sudah begini, aku masuk surga, paling marah Tuhan kayak gitu loh, saudara-saudariku. Kau sempat tiba-tiba Tuhan berkata, kapankah aku bilang kau masuk surga sama kita? Bagaimana? Tetapi mari belajar memahami. Belajar dengan Roh Kudus, supaya kita mengerti rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, di perbuatan datang kepada Tuhan. Berbuatlah. Itu permintaan Tuhan. Di prakteknya terutama, saudara-saudari. Bukan hanya menjabarkan. Supaya kita memahami semua. Diutus oleh Bapa di dalam namaku. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kuduslah mengajarkan, saudara-saudariku. Mampu kita menghadapi gelora dunia ini. Sanggup kita menghadapi kuasa